Keunggulan Indonesia sebagai negara kesatuan. Indonesia memiliki wilayah yang luas dan subur. Indonesia adalah negara dengan tanah yang subur dan kaya sumber daya alam. Diketahui, luas negara Indonesia adalah 5.193.250 km persegi, dengan wilayah yang meliputi daratan dan lautan serta sumber daya alam. Indonesia bisa mencukupi kebutuhan hidup masyarakatnya. Indonesia juga memiliki keindahan alam, jadi bukan hal yang baru jika Indonesia dikenal karena keindahan alamnya. Keunggulan Indonesia ini karena keindahan alamnya bisa menarik wisatawan dari berbagai negara di dunia. Keindahan alam di Indonesia mulai dari keanekaragaman flora dan fauna, serta pantai-pantai di Pulau Jawa dan Bali. Di samping itu, keindahan alam Nusa Tenggara dan Papua yang indah dan unik. Indonesia juga memiliki tata krama. Salah satu dari keunggulan negara Kesatuan Republik Indonesia di berbagai bidang ialah tata krama. Indonesia dikenal dengan akan kesopanan dan keramahannya, sehingga hal ini menarik bagi bangsa lain untuk mengunjungi Indonesia dan mengenal budayanya. Adapun kekurangan bangsa Indonesia, yang pertama, pembangunan yang tidak merata. Bila kita pernah mengunjungi daerah pedalaman di luar Jawa, maka kita akan merasakan bagaimana kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di daerah tersebut. Sangat timpang dengan kondisi sarana dan prasarana di Pulau Jawa. Yang kedua, tingginya nilai korupsi. Indonesia terkenal sebagai negara yang tinggi nilai korupsinya, terlebih pada profesi tertentu yang bersifat melayani masyarakat. Hal ini perlu diperbaiki bila Indonesia ingin maju dalam segala bidang. Yang ketiga, pungutan liar yang merajalela. Pungutan liar atau juga dikenal dengan istilah pungli semakin merajalela. Kita bisa menemukan kasus ini di mana-mana, mulai dari bagian bea cukai hingga pembuatan KTP. Masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, yang pertama, tantangan intoleransi. Intoleransi adalah tindakan yang tidak toleran atau tidak memiliki tenggang rasa. Intoleransi ini sering dihubungkan dengan kepercayaan atau praktik agama lain. Dalam beberapa sumber, fakta menyebutkan bahwa tindak intoleransi beragama di Indonesia meningkat. Intoleransi ini sesungguhnya merupakan buah dari kelalaian anak bangsa untuk menjaga nilai, menjaga panji, menjaga semangat Pancasila yang merupakan buah dari kesepakatan bersama. Yang kedua, tantangan radikalisme. Radikalisme pada umumnya diartikan sebagai paham yang menghendaki terjadinya perubahan signifikan dalam bidang politik dan juga sosial. Pendekatan yang dipakai dengan cara ekstrim atau kekerasan yang berpotensi terjadinya konflik, bentuk perwujudan dan gerakan radikalisme yang bervariasi. Dalam tulisan Ahmad Jainuri dikatakan bahwa radikalisme dari perspektif pemikiran didasarkan pada keyakinan tentang nilai, ide, dan pandangan yang dimiliki oleh seseorang yang dinilainya sebagai yang paling benar, dan menganggap yang lain salah. Ia sangat tertutup, biasanya sulit berinteraksi dan hanya berbicara dengan kelompoknya sendiri. Orang yang memiliki pandangan seperti ini biasanya tidak menerima pemikiran orang lain selain pikiran dan kelompoknya sendiri. Dan yang ketiga, tantangan kemiskinan. Menurut data dan persentase penduduk miskin di Indonesia sudah mencapai 27 juta dan secara terperinci disebutkan bahwa angka tersebut bertambah sekitar 10.70% dari tahun sebelumnya. Kemiskinan terjadi bukan hanya karena kekurangan sumber daya alam, tetapi juga karena faktor sumber daya manusia yang sangat terbatas dalam pengetahuan dan keterampilan mengelola sumber daya alam. Hal ini tentu menyangkut dimensi pendidikan dalam konteks yang lebih luas. Karena itu memang persoalan keindonesiaan kita adalah persoalan yang sangat kompleks.
Tiga tokoh inspiratif yang hidup di masa sekarang yang menunjukkan nilai-nilai bela negara. Nadine Chandrawinata adalah salah satu sosok artis yang berkomitmen untuk menjaga lingkungan melalui seruan dan aksi nyata. Perempuan yang mewakili Indonesia dalam ajang Miss Universe 2006 itu menyadari bahwa menjaga lingkungan adalah aspek penting dalam kehidupan manusia di tengah ancaman krisis iklim yang semakin nyata. Melalui Sea Soldier, organisasi yang dibentuknya, Nadine mengajak masyarakat untuk terlibat dalam aksi nyata menjaga lingkungan. Mulai dari membersihkan sampah di pantai, di laut, menjaga mangrove, menanam pohon, dan melalui aksi protes terhadap sirkus lumba-lumba keliling. Bagi Nadine, menjaga lingkungan adalah sebuah panggilan. Selanjutnya, tokoh inspiratif yang memiliki nilai bela negara dalam upaya turut membangun bangsa adalah Novalia Piscesa, merupakan peneliti Indonesia yang berada di Amerika yang menemukan kandidat baru vaksin COVID-19 yang kompatibel dengan teknologi yang ada di Indonesia. Kandidat vaksin ini lebih murah dan mudah untuk diproduksi, serta lebih gampang untuk didistribusikan karena tidak perlu lemari ekstra dingin untuk menyimpannya. Seiring upaya dunia untuk memastikan pemerataan akses vaksin, selanjutnya tokoh inspirasi bela negara yaitu Susi Pujiastuti. Nilai-nilai bela negara yang dilakukan Ibu Susi Pujiastuti yaitu menjaga seluruh ruang wilayah perairan Indonesia baik lautan maupun perikanan pada saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, dengan menetapkan beberapa program strategis untuk memulihkan kondisi perikanan Indonesia ke arah yang berkelanjutan.